Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hari ini kita jalan-jalan ke pantai Parangkusumo atau Parangtritis, dikenal dengan Parangtritis, untuk menikmati bagaimana suasana liburan panjang. Tapi yang lebih penting adalah pada masa kampanye ini, bagaimana suasana di sekitar pantai ini. Ya, di 270 daerah itu sedang melaksanakan persiapan pilkada, yaitu hari-hari ini adalah kampanye. Apakah mereka, maksudnya masyarakat, itu tersapa oleh para calon? Selanjutnya mereka tertarik untuk cari tahu bagaimana visi dan misinya, atau malahan mereka menikmati dunia hiburan dalam artian ketika liburan mereka berkunjung ke tempat wisata. Saudara pencinta masa depan negeri, kita buktikan pada hari ini ya, di sana, sebelah sana itu banyak sekali orang-orang yang liburan. Meskipun tadi pada waktu siang dan pagi itu lebih banyak lagi. Tapi memang berbicara jumlahnya, kuantitasnya, dibanding dengan jumlah daerah yang melaksanakan pilkada memang beragam. Tetapi dipastikan sebagian dari mereka adalah sebagai calon pemilih pada 9 Desember 2020. Taruhlah mereka sebagian kecil saja yang melaksanakan, maksudnya yang menjadi pemilih di 9 Desember tersebut. Maka ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk para calon. Para calon bisa menyapa seluruh ini dengan apa yang menjadi kebutuhan para warga yang sedang menikmati ini. Secara tidak langsung, ayo visi misinya para calon, tampilkan apa yang bisa menjadi piknik bagi warganya. Karena di sela-sela kesibukan calon pemilih, mereka pasti berpikir, seandainya daerah saya, daerahku, mempunyai tempat seperti Parangtritis ini untuk piknik, kemungkinan besar mereka tidak jauh datang ke Parangkusumo. Toh sama endingnya. Bagaimana fresh otaknya setelah bekerja sekian lama? Ayo, sudah adakah tempat wisata atau tempat yang sebetulnya sekarang belum digarap oleh mungkin pemerintah daerah atau swasta yang sebetulnya mempunyai potensi? Kalau melihat dari Parangkusumo ini, sebetulnya sudah lama sebagai tempat wisata. Intinya, ini adalah air. Masyarakat senang bermain di air. Kalau calon mempunyai kecerdasan yang bagus, menghadirkan apa yang menjadi tempat refresh bagi para pemilih, dipastikan akan mendapatkan perhatian. Minimal mempunyai impian, gambaran. Secara tidak langsung, visi misinya, di dalamnya ada tempat wisata yang akan dibangun, yang akan dihadirkan, atau kalau sudah ada, yang akan dibesarkan, sehingga piknik tidak harus jauh, tidak harus mahal, tetapi bisa menyenangkan. Yang kedua, para calon perlu memperhatikan potensi wisata seperti ini bisa menghasilkan PAD yang besar. Tergantung pada profesionalisme seorang calon untuk bagaimana menjadikan hal yang kosong, belum dikerjakan apa-apa, menjadi hal yang luar biasa. Itu semua dari mimpi.
dari sebuah gambaran dari pasangan calon. Kalau mampu menghadirkan, saya yakin pasti tempat tersebut atau daerah tersebut akan mendapatkan PAD yang besar. Apalagi sekali lagi di handle secara profesional. Kalau kita ngomong di Singapura, dia tidak mempunyai sumber daya alam, tapi bisa dibuat menjadi tempat yang menarik untuk wisata bagi banyak orang luar negeri. Itu kalau buatan. Kalau yang alami seperti ini, ini tinggal mempoles seandainya di daerah calon itu ada. Yang ketiga, pasangan calon sadar bahwa pada masa kampanye ini, kalau bisa menarik perhatian para warga, kemungkinan mereka akan bisa meraih kemenangan. Selanjutnya, bagaimana kita memberikan sesuatu kepada para calon pemilih ini? Sebetulnya yang tepat adalah para calon pemilih memberi masukan kepada para calon tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Toh sekarang itu semua kesempatan bisa digunakan untuk memberikan masukan. Ya, akhirnya terjadi komunikasi antara calon dengan para pemilih, nyambung terkait dengan apa yang menjadi harapan daerah, keinginan daerah. Jadi hasilnya positif semuanya. Sementara ini memang para pemilih itu melihat negatif terhadap para calon. Itu semua memang tidak bisa dipungkiri, karena sementara ini yang dilihat di media itu negatifnya sang kepala daerah. Sebagian mereka terkena korupsi, sebagian mereka tidak peduli terhadap daerah, sebagian mereka membiarkan terkait dengan tempat wisata. Seandainya momentum seperti ini direnungkan oleh para pemilih untuk memberikan masukan baik secara langsung ataupun secara media sosial, kemungkinan besar akan memberikan sesuatu yang positif terhadap daerah, lebih khusus calonnya. Bagaimana kalau ada calonnya 5, 4, 3, atau 2 yang akan berkontestasi? Apakah akan diberi masukan semuanya? Jawabannya iya. Hal itu akan berdampak positif terhadap daerah tersebut. Meskipun saudara itu mempunyai kecenderungan pada salah satu calon, tapi sangat mungkin yang bersangkutan belum bisa menangkap. Lempar saja apa yang menjadi keinginan terkait dengan bangunan ini. Kemungkinan besar akan direspon positif oleh siapapun, dan mereka yang akan merespon secara cerdas kemungkinan besar mempunyai harapan untuk memimpin daerah. Yang ketiga adalah pihak penyelenggara. Ya, ini sebelum pelaksanaan hari H, coblosan maksudnya. Biasanya bahkan wajib pada waktu coblosan nanti pemungutan suara itu adalah hari libur atau diliburkan. Peluang para pemilih untuk tidak hadir di TPS datang ke tempat wisata seperti ini itu kemungkinan terjadi kalau penyelenggara tidak memberikan fasilitasi yang baik, melihat negatif terhadap proses penyelenggaraan. Khususnya mereka takut terkait dengan COVID-19. Ini adalah salah satu protokol kesehatan yang perlu ditampilkan dalam TPS nanti. Kalau TPS tidak menampilkan protokol kesehatan, tetapi di sini itu lebih aman, maka terkait dengan potensi kehadiran pemilih, itu mungkin hadir di sini. Tapi kalau TPS itu aman dan ada harapan yang besar terkait dengan sebuah kepemimpinan di daerah, mereka kemungkinan akan hadir di TPS tersebut. Penyelenggara mempunyai tugas yang besar
Ya, saudara tidak sendiri. Pasti akan dibantu oleh seluruh warga bagaimana proses kontestasi yang ditampilkan dalam pemungutan suara nanti itu bisa maksimal. Caranya memang tidak hanya penyelenggara yang mempunyai tanggung jawab ini, tetapi semua warga mempunyai kewajiban. Bawaslu tentunya juga mempunyai kewajiban. Para stakeholder mempunyai kewajiban untuk ini. Intinya bahwa pada dasarnya 9 Desember adalah kewajiban bagi kita bersama, kebutuhan kita untuk memimpin. Ayo kita sukseskan pilkada 9 Desember dengan semua komponen, baik calon, pemilih, penyelenggara, itu bersinergi untuk membangun daerah. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, and share. Sampai jumpa.